Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan al-isbahnya. Sekarang kaidah yang ke-43. Annahum yad'una an-nas ila ifradillah bita'alluqi ta'abudan wasti'anatan. Bahwa mereka menyuruh manusia untuk senantiasa mengesahkan Allah dengan cara menggantungkan diri kita kepadanya dalam ibadah dan minta pertolongan. Waluzumul hudan hadin nabawi fi kulli syu'unihim, dan selalu berpegang kepada petunjuk Nabi pada setiap urusan mereka. Wa min dzalika ma yuwajihunahu min aqabat wa muskilat fi hadhil hayah. Di antaranya juga apa yang kita hadapi atau yang dihadapi oleh manusia berupa problematika hidup, bahkan juga menyembuhkan masalah-masalah kejiwaan. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh kaum muslimin berkeyakinan ini. Dan tentunya Allah yang menciptakan, yang paling tahu tentang apa yang paling maslahat untuk manusia. Allah taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 80, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dialah Allah yang telah menciptakan aku, dan Dia pula yang memberikan aku hidayah, dan Dia pula yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Apabila aku sakit, maka Dialah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Maka Dia Allah yang menciptakan manusia, tentu yang paling tahu obat yang paling manjur untuk hatinya dan untuk badannya. Bahkan seluruh problematika hidup manusia, pastilah Allah telah memberikan jalan keluarnya melalui wahyu yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Ya, sebuah contoh misalnya, musibah-musibah yang menimpa kehidupan manusia telah Allah tentukan. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian, ya, dengan sedikit rasa takut, rasa aman, kekurangan harta, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Lihat, Allah mengatakan bahwa yang namanya manusia pasti akan diuji. Lalu Allah mengatakan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ya, siapa dia? Siapa yang bisa mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu? Ya, yaitu Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Artinya penyerahan diri kepada Allah secara total. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya berkeyakinan bahwa semua manusia pasti akan dikembalikan kepada Allah untuk diberikan balasan terhadap perbuatan mereka. Maka dengan keyakinan bahwa kita semua ini milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah, tentu seseorang akan bisa bersabar menghadapi semua itu, karena ia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar ketika ia bersabar. Maka Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikanlah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ujian dan cobaan untuk hidup manusia. Ya, berbagai macam problematika hidup adalah ujian. Ternyata ya Allah juga telah memberikan padanya obat yang paling baik untuk kehidupan manusia. Itu bergantung kepada Allah, yakin bahwa kita milik Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, dan yakin akan bahwasannya ya adanya kebangkitan kehidupan akhirat, di mana setiap manusia pasti akan diberikan balasan. Maka kata Ibnu Qayyim, wa hadhil kalimat ini yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un min ablaghi ilajil musab.
termasuk obat yang paling bagus, bahkan paling bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Karena ia mengandung dua pokok yang agung. Apa itu? Yang pertama, meyakini bahwa seorang hamba, hartanya, semuanya milik Allah. Ya, di mana Allah hanya meminjamkan saja kepada dia. Maka ketika dia tahu bahwa ini semua pinjaman dari Allah, lalu pemiliknya telah mengambilnya kembali, dia segera ridho. Ya, karena memang itulah kewajiban seorang hamba demikian. Yang kedua, bahwa tempat kembali hamba adalah kepada Allah. Maka ya pastilah ya kehidupan dunia akan segera hilang dan diganti dengan kehidupan akhirat. Maka dengan keyakinan seperti ini dia berharap akan pahala yang besar kelak pada kehidupan akhirat. Sehingga pada waktu itu membuat ia sabar ya dalam menghadapi problematika hidupnya.